Nah, kewajiban untuk ngisi SPP-nya gimana? Kalau UP dalam negeri wajib ngisi SPP, kalau luar negeri tidak wajib ngisi SPP. Kalau BUT wajib ya, wajib ngisi SPP. Selanjutnya bukan subjek pajak siapa aja sih? Nah, setelah tadi subjek siapa yang dikenakan, nah ini yang tidak dikenakan, yaitu orang-orang istimewa, yaitu pejabat perwakilan diplomatik, kayak perwakilan dari luar negeri itu, konsulat, pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan kepada di negara Indonesia ya. Selanjutnya pejabat perwakilan organisasi internasional ya, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Jadi yang menetapkan tidak kena pajak ini adalah Menteri Keuangan. Nah, tahun ini adalah Ibu Sri Mulyani ya, rekan-rekan. Selanjutnya siapa sih objek pajak? Ya, objek pajak ini merupakan penggabungan semua penghasilan. Nah, penghasilan apa sih? Dari usaha, seperti pekerjaan bebas, pekerjaan kerja, modal, dan lain-lainnya. Nah, kemudian dari usaha itu nanti dikurangi biaya yang boleh dikurangkan dari dalam negeri maupun dan luar negeri, kecuali ketika mereka rugi ya di luar negeri. Ditambah juga termasuk PPh istri dan anak yang belum dewasa. Mohon maaf ya rekan-rekan ya, gangguan suara hujan karena di sini di tempat saya masih hujan deras. Nah, selanjutnya adalah selain dikenakan PPh final dan bukan objek PPh. Nah, ini nanti menghasilkan penghasilan neto yang tadi kita lihat ya, penghasilan ini. Basisnya neto, basis bruto, dan basis neto. Itu ya. Nah, ini tarifnya rekan-rekan ya. Untuk pajak penghasilan pasal 17 orang pribadi ketika 0 rupiah sampai 0 rupiah. Ketika itu batas minimal sampai 50 juta kena 5%. Nah, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta kena 15% dikalikan perhitungannya ya. Nanti kalau perhitungannya kita masuk ke sesi selanjutnya ya rekan-rekan ya. Ini kita masuk ke teori dulu. Selanjutnya adalah 25% ketika penghasilan orang pribadi atau badan atau BUT tadi, bentuk usaha tetap tadi 250 juta ke atas sampai 500 juta. Nah, ketika 500 juta dia masuk kena 30%. Nah, ini ya, ini adalah tarif. Oke, selanjutnya adalah PKP, penghasilan kena pajak. Untuk penghasilan kena pajak ini merupakan dasar perhitungan untuk menentukan apa? Penghasilan kena pajak ini besarnya pajak penghasilan yang terutang. Artinya kewajiban kita sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajak kepada negara. Terus cara untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak berbeda dengan untuk WP dalam negeri maupun luar negeri. WP itu wajib pajak ya, atau kita. WP dalam negeri dibedakan menjadi WP yang menyelenggarakan pembukuan dan WP yang menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Sedangkan WP luar negeri dibedakan menjadi WP yang menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap dan WP luar negeri lainnya. Ya, penghasilan kena pajak. Untuk selanjutnya ada penghasilan tidak kena pajak. Ini apa? Jadi mulai dari tahun 2016 sejak sesuai PMK nomor 101 PMK 101 tahun 2016, besarnya penghasilan tidak kena pajak adalah sebagai berikut. Apa sih? 54 juta untuk wajib pajak statusnya TK atau tidak kawin atau belum menikah gitu ya. Selanjutnya adalah 4.500.000 untuk tambahan untuk wajib pajak yang kawin atau sudah menikah, statusnya kawin. Oke. Kemudian 54 juta tambahan untuk seorang istri, hanya seorang istri apabila penghasilan digabungkan dengan penghasilan suami. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan istri maupun suami melaporkan pajak penghasilan sendiri-sendiri. Biasanya